Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Itu belum tentu demikian. Mungkin penyusup itu sangat mahir dalam teknik penyamaran, dan Anda mungkin tanpa sadar telah membebaskan mereka, kata sosok yang diselimuti cahaya abu-abu. Ras Wright Air kita mungkin kurang dalam kecakapan tempur dan kekuatan dibandingkan dengan ras lain, tetapi keahlian kita dalam teknik penyamaran jelas merupakan yang terbaik di antara 13 ras. Jika menurutmu ras iblis Yin bisa lebih baik, maka saya dengan senang hati akan menyerahkan tugas ini kepada Anda, Saudara Chang Ying, jawab makhluk berambut putih dengan sikap kasar. Aku hanya mengatakan ini sebagai saran belaka, tidak mungkin ras iblis Yin kita lebih cocok untuk tugas ini daripada ras hantu airmu. Ini menunjukkan bahwa penyusup kemungkinan besar sudah lama berada di kota Cloud kita. Karena itu, kita harus menyelidiki target mencurigakan yang telah memasuki kota bahkan lebih dari 6 bulan yang lalu. Pria berambut putih dan sosok abu-abu itu langsung terdiam setelah mendengar ini. Jika itu benar terjadi, maka akan sangat merepotkan. Jika kita mulai menyelidiki semua makhluk mencurigakan yang diizinkan masuk ke kota bahkan lebih jauh dari setengah tahun yang lalu, ada terlalu banyak makhluk untuk diselidiki. Jika semua orang luar mulai panik saat menyadari apa yang kita lakukan, maka itu akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi kita, tiba-tiba Qian Jizi berkata setelah berdeham. Itu memang sebuah kemungkinan, dan itu juga yang paling aku khawatirkan. Namun, penyusup ini telah mencuri cetak biru dari formasi pembatasan yang baru saja kita buat di seluruh kota Cloud, jadi kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri, tanpa membayar harga. Kalau tidak, jika pasukan ras Jiaoqi mencapai kota kita, pembatasan itu hampir tidak berguna melawan mereka, jawab pemuda berjubah putih itu. Itu kekhawatiran yang sangat valid, Senior Wang. Selama penyusup ras Jiaoqi tetap berada di kota, kami tentu saja tidak dapat membiarkan mereka pergi. Namun, jika kami benar-benar melakukan penyelidikan menyeluruh, selama 1 atau 2 bulan tanpa masalah, tetapi jika penyusup itu memutuskan untuk menunggu dan bersembunyi di suatu tempat di kota selama bertahun-tahun, kita tidak dapat mempertahankan ini selamanya, kata seorang lelaki tua dengan rambut hitam panjang. Oh, apakah itu berarti kamu punya ide bagus yang ingin kamu usulkan, rekan Daois Ning? Pria berjubah putih itu bertanya. Aku tidak memiliki wawasan berharga untuk ditawarkan, tetapi kita memiliki perikai di sini, bukan? Dengan kecerdasan dan bakat perikai, aku yakin dia akan dapat menemukan solusi dengan mudah. Pria tua itu buru-buru melambaikan tangannya sebelum tiba-tiba menyodorkan Kai Liuying di bawah pusat perhatian. Mata Kai Liuying berbinar setelah mendengar ini, dan dia tersenyum ketika berkata, tentu saja kamu bercanda, Saudara Ning. Dengan Senior Wang dan Guru Gunung Sa di sini, tidak ada tempat untuk trik kecilku. Aku hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memenuhi tugas saya. Rekan Taois Kai, sekarang bukan waktunya untuk kerendahan hati. Aku ingin mendengar wawasan apa yang kamu tawarkan sebagai sesepuh ras kristal, pria berjubah putih itu. Alis Kai Liuying sedikit berkerut, tetapi dia kemudian dengan cepat kembali ke ekspresi normalnya saat dia bangkit, lalu membungkuk ke arah masing-masing dari 2 makhluk yang duduk di tengah aula. Kalau begitu, aku akan melakukan yang terbaik untuk mengusulkan solusi. Baiklah, silakan, perikai. Saya yakin Anda tidak akan mengecewakan kami, rekan Taois Kai. Setiap orang yang hadir tersenyum dan memberikan kata-kata penyemangat. Tampaknya meskipun Kai Liuying memiliki salah satu basis kultivasi terendah di antara semua makhluk yang hadir, dia tampaknya merupakan sosok yang cukup populer dan berpengaruh. Bahkan wanita tua yang matanya hampir setengah tertutup membuka matanya sedikit lebih lebar saat dia menilai Kai Liuying. Pria berjubah putih di sampingnya juga menatap Kai Liuying dengan tatapan penuh harap.
Setelah melihat semua orang yang berkumpul di aula, Cai Liuying berkata, menurut pendapatku, bukanlah ide yang baik untuk mencurahkan semua sumber daya kita untuk melakukan penyelidikan yang panjang dan menyeluruh. Sebaliknya, kita harus membuat jebakan untuk memancing penyusup. Jebakan apa yang kamu usulkan? Pria berjubah putih itu bertanya. Saya menyarankan untuk mengatur sekelompok individu elit yang terus menyelidiki makhluk mencurigakan yang meninggalkan kota Cloud selama periode mendatang secara rahasia. Dalam hal ini, jika penyusup terburu-buru mengirimkan cetak biru kembali ke ras Jiaoqi, mereka pasti akan jatuh ke dalam perangkap kita. Sebaliknya, jika mereka berencana untuk terus bersembunyi di kota, saya yakin bahwa begitu terlihat jelas bahwa kita menghentikan pencarian, mereka secara bertahap akan merasa puas diri, dan itu akan menjadi tidak siap. Itu memang ide yang bagus, tetapi bagaimana jika penyusup itu sangat mahir dalam teknik penyamaran, dan berhasil melewati penyelidikan kita setelah kita membuka 4 gerbang kota, dan membiarkan mereka melarikan diri? Pria berjubah putih itu awalnya mengangguk, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. Semua orang berpikir bahwa rencana Cai Liuying cukup bagus, tetapi sekarang pria berjubah putih itu menyatakan pendapat yang berbeda, semua orang agak ragu lagi. Hehe, saya sebenarnya hanya mengungkapkan setengah dari rencana, Senior Wang. Saya pikir Anda akan tertarik untuk mendengar bagian kedua dari rencana saya, kata Cai Liuying sambil tersenyum. Bibirnya kemudian mulai bergerak sedikit, tetapi dia mengirimkan suaranya langsung ke pria berjubah putih itu. Pria itu awalnya agak terkejut dengan ini, tetapi setelah mendengarkan sebentar, berubah menjadi kegembiraan. Hanya setelah hampir 10 menit, Cai Liuying akhirnya menghentikan transmisi suaranya. Benarkah itu? Pria berjubah putih itu menarik napas dalam-dalam sebelum tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Qian Jizi. Aku tidak berani bercanda tentang masalah sepenting itu, jawab Cai Liuying dengan ekspresi serius di wajahnya. Semua makhluk ras suci lainnya yang hadir mengenakan ekspresi berbeda saat mereka saling memandang setelah pertukaran misterius antara Cai Liuying dan pria berjubah putih. Namun, semuanya secara alami cukup pintar untuk tidak menanyakan tentang isi transmisi suara. Kalau begitu, aku pasti yakin. Nyonya Sa, aku yakin kamu baru saja mendengar transmisi suara rekan Daois Kai juga, bagaimana menurutmu? Pria berjubah putih itu tiba-tiba menoleh ke wanita tua di sampingnya dengan sopan. Aku tidak keberatan. Aku hanya seorang wanita tua yang tidak ingin berpikir lagi. Yang menjadi tanggung jawabku hanyalah membantu ketika kita menghadapi musuh yang terlalu kuat untuk dihadapi oleh orang-orang kecil ini. Aku tidak akan memperhatikan hal lain, dan saya juga tidak punya energi untuk melakukannya. Melihat Anda telah merumuskan rencana, saya akan kembali beristirahat sekarang. Rekan Daois Wang, Anda dapat membuat semua keputusan yang muncul dari sini dan seterusnya, kata wanita tua itu dengan suara lemah saat dia bangkit berdiri. Senyum kecut muncul di wajah pria berjubah putih setelah mendengar ini. Namun, sebelum dia memiliki kesempatan untuk mengatakan hal lain, wanita itu sudah pergi, dan dia benar-benar pergi seperti yang dia katakan. Wanita tua ini selalu sangat misterius. Mereka semua tahu bahwa dia adalah makhluk tahap Grand Ascension, tetapi tidak ada yang tahu dari 13 ras mana dia berasal, atau kemampuan apa yang telah dia kembangkan untuk maju ke tahap Grand Ascension. Menurut beberapa rumor, dia adalah yang tertua dari semua makhluk tahap Grand Ascension saat ini di 13 ras, dan dikatakan bahwa dia telah hidup untuk waktu yang sangat lama. Paling tidak, semua kultivator telah mengetahui keberadaannya selama ribuan tahun. Karena itu, meskipun dia tampak seperti seorang wanita tua yang lemah yang dapat tertiup angin kencang, bahkan pria berjubah putih itu menganggapnya sebagai senior, jadi semua makhluk lain yang hadir secara alami memperlakukannya dengan sangat hormat.
Setelah wanita tua itu akhirnya terlatih-tatih keluar dari aula, pria berjubah putih itu hanya bisa menghela nafas pasrah sebelum menarik pandangannya. Setelah jeda singkat, pria berjubah putih itu mengumumkan dengan tegas. Melihat Nyonya setelah pergi dan tidak ada yang tersisa untuk membahas masalah ini, kita semua akan melakukan apa yang dikatakan rekan Daois Kai. Perikai, rekan Daois Bai, aku akan menyerahkan ini pada kalian berdua. Yang lainnya, Anda harus bekerja sama dengan mereka berdua dengan kemampuan terbaik Anda. Semua orang di aula menyetujui pengaturan ini. Baiklah, mari kita bahas hal-hal seputar Fast Glacial Realm selanjutnya. Qian Jizi, kamu bisa memberi tahu semua orang tentang ini. Pria berjubah putih itu tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Ekspresi setiap orang sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Fast Glacial Realm. Beberapa makhluk yang lebih tidak sabar yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, apa yang terjadi, rekan Daois Qian? Apakah alam Gletser luas akan segera dibuka? Sementara itu, Cail Liuying dan Duan Tianren bertukar pandang secara refleksif sebelum segera mengalihkan pandangan mereka. Aparatus glasial luas di aula perasaan ras kuno segudang kita telah menunjukkan reaksi 2 hari yang lalu, dan menurut pengalaman sebelumnya, ini berarti alam glasial luas akan terbuka dalam beberapa bulan hingga 4 tahun, Qian Jizi menjelaskan. Bukannya secepat itu, ini bukan waktu yang tepat. Kegemparan segera menyebar ke seluruh aula. Lencana glasial besar baru saja muncul belum lama ini, jadi memang agak luar biasa bahwa aparat glasial luas menunjukkan reaksi begitu cepat. Ini juga bertepatan dengan invasi ras Jiaoqi, jadi kita tidak akan menjadi dapat fokus dengan sepenuh hati untuk mempersiapkan acara ini. Namun, pembukaan Fast Glacial Realm adalah peluang besar bagi ras di seluruh benua Guntur untuk menerima peningkatan kekuatan, jadi kami tentu saja harus mempersiapkannya. Karena itu, saya membutuhkan semua orang untuk merumuskan tindakan, kata Qian Jizi dengan ekspresi serius di wajahnya. Memang, rekan Taois Qian, invasi ras Jiaoqi telah menarik sebagian besar perhatian kami, tapi untungnya, ini bukan pertama kalinya kami harus bersiap untuk pembukaan alam glasial luas, jadi tidak perlu panik bahkan jika itu terjadi sedikit lebih awal dari biasanya, kata pria berjubah putih itu dengan anggukan. Sejujurnya, apakah kita dapat menuai banyak hadiah dari alam glasial luas? Hampir seluruhnya bergantung pada keberuntungan dan potensi junior kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah memastikan daftar yang memasuki alam glasial luas sesegera mungkin, lalu menyiapkan formasi yang diperlukan bagi mereka untuk memasuki. Pada kesempatan ini, 13 ras kami tidak mendapatkan terlalu banyak lencana glasial besar, dan kota awan kami hanya memiliki 2. Dengan demikian, kami hanya perlu menyiapkan 2 formasi. Lencana glasial besar lainnya secara alami akan diurus oleh orang lain, jadi kita tidak perlu khawatir, seorang pria kekar dengan tubuh yang sehitam arang menimpali setuju. Memang, namun, kami memiliki banyak junior di kota Cloud yang berada di puncak tahap tempering spasial, jadi tidak mudah untuk memastikan daftar ini. Untuk mencegah penyusup ras Jiaoqi mendatangkan malapetaka selama ini, kita harus memastikan bahwa 2 formasi teleportasi dijaga dengan sangat baik. Beberapa makhluk yang hadir sangat gembira, sementara yang lain agak khawatir, dan mereka semua memberikan pendapatnya. Sementara itu, pria berjubah putih hanya mendengarkan diskusi mereka dengan senyum di wajah mereka, dan ketika obrolan akhirnya mereda, dia menoleh ke Kai Liuying, dan bertanya, "Perikai, apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditambahkan?" Kai Liuying sedikit goyah setelah dipilih, tetapi dia kemudian segera tersenyum ketika dia menjawab, "Semua area telah dibahas secara rinci oleh semua rekan Taois, jadi tidak ada yang perlu saya tambahkan." Setelah jeda singkat, pria berjubah putih itu akhirnya mengambil keputusan. "Baiklah, kalau begitu,
kita akan bersiap untuk pembukaan fase Glacial Realm seperti yang selalu kita lakukan di masa lalu. Adapun daftar khusus junior yang akan dikirim ke dunia, aku akan menyerahkannya kepada Anda semua untuk memutuskan. Namun, semua makhluk yang dipilih setidaknya harus berada di tahap tempering spasial akhir, dan kita harus mengerahkan orang 3 kali lebih banyak dari yang kita miliki di masa lalu untuk menjaga formasi teleportasi. Di atas itu semua, area dalam radius 5 km di sekitar 2 formasi akan ditutup sebagai area terlarang. Hanya ras Myriad Ancient yang tahu cara mengatur formasi, jadi saya akan menyerahkannya kepada Anda, rekan Taois Qian. Qian Jizi dan 2 tetua ras Myriad Ancient di sebelahnya membungkuk dan menerima perintah ini. Dan dia bertanya, ngomong-ngomong, apakah kamu sudah memilih kandidat untuk mengaktifkan lencana glasial luas? Salah satu kandidat telah dipilih, tetapi lencana lainnya telah diaktifkan, jawab Qian Jizi setelah jeda singkat yang ragu-ragu. Jika saya ingat dengan benar, semua kandidat yang dipilih untuk mengaktifkan lencana glasial luas dipilih melalui proses seleksi yang ketat, dan lencana hanya diaktifkan pada puncak pembukaan alam glasial luas. Mengapa lencana diaktifkan begitu awal kali ini? Ekspresi pria berjubah putih menjadi gelap setelah mendengar ini. Mohon maafkan saya, senior, situasi dengan lencana glasial luas ini agak istimewa, dan sudah diaktifkan pada saat kami mendapatkannya. Inilah yang terjadi. Qian Jizi menceritakan dengan cermat apa yang telah terjadi dengan Han Li. Begitu, jadi makhluk itu bukan makhluk awan surgawi, dia bahkan bukan dari benua kita, pria berjubah putih itu menduga dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Memang, aku juga setuju untuk membiarkan dia menggunakan formasi teleportasi super setelah kembali dari alam glasial luas, tetapi dia harus menyediakan batu roh itu sendiri, jawab Qian Jizi dengan jujur. Ekspresi pria berjubah putih itu kembali normal sebelum dia melanjutkan, itu bukan masalah sebenarnya, tapi yang penting adalah kamu memastikan tidak ada yang mencurigakan tentang dia. Yakinlah, Senior Wang, kami telah memastikan bahwa tidak ada masalah dengan pria ini. Kami hanya menggunakan dia agar orang lain dapat dikirim ke alam glasial luas, dan dia berada di bawah pengawasan kami selama ini, jadi dia tidak akan bisa melakukan apapun yang merugikan kita. Setelah mereka memasuki fase Glacial Realm, mereka semua akan berpisah, jadi tidak akan ada masalah, Qian Jizi meyakinkan. Setelah merenungkan gagasan ini sebentar, pria berjubah putih itu juga memutuskan bahwa ini bukan masalah, jadi dia mengangguk, dan berkata, melihat kamu begitu percaya diri dan lencana glasial besar telah diaktifkan oleh orang ini, biarlah. Ketika saatnya tiba, beritahu yang lain untuk melakukan lebih banyak pengawasan pada pria ini. Qian Jizi secara alami menerima pengaturan ini juga. Setelah 3 sesepuh ras kuno Myriad mengambil tempat duduk mereka, ras suci dengan kulit hijau tua berdiri, dan melaporkan, rekan Taois Lu dan yang lainnya telah mengirim informasi kembali dari garis depan, ras Jiao Qi telah meningkatkan pasukan mereka lagi, dan bahkan ada 6 makhluk kelas suci lagi di antara mereka. Perkembangan ini telah membuat kita lengah, dan 3 kota kita telah ditaklukkan, sehingga ras Jiao Qi sepenuhnya berniat untuk memperluas skala perang ini. Segera kerahkan 5 makhluk ras suci dan 1000 makhluk ras atas dari kota ke garis depan. Jika mereka ingin meningkatkan pertempuran ini, maka kami akan dengan senang hati menanggapinya. Pria berjubah putih mendengus dengan dingin. Iya, setelah itu, makhluk ras suci lainnya juga mulai melaporkan beberapa hal penting. Pada akhirnya, pertemuan antara makhluk paling kuat di kota Cloud ini berlangsung hampir 1 jam. Setelah kesimpulannya, semua makhluk ras suci segera berangkat untuk melakukan persiapan. Sementara itu, Han Li masih mengasingkan diri, berkultivasi dengan giat di gua tempat tinggalnya. Setahun kemudian, Han Li tiba-tiba muncul dari guanya dan meninggalkan kota Cloud. Namun,
dia secara misterius kembali ke kota setengah hari kemudian, lalu memasuki kamar rahasianya lagi. Waktu perlahan berlalu, dan 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Di dalam ruang rahasia di dalam gua tempat tinggal Han Li, itu adalah lingkungan yang cukup remang-remang, dan ada 3 sosok humanoid yang masing-masing duduk di atas futon. Salah satunya berkilauan dengan cahaya keemasan dengan lapisan sisik emas menutupi kulit mereka. Yang lain memiliki ki hitam yang melonjak di sekujur tubuh mereka. Sosok humanoid terakhir bersinar dengan cahaya ungu, tapi kulitnya sangat hijau. Mereka bertiga membuat segel tangan yang berbeda, duduk dengan posisi tidak bergerak. Setelah beberapa waktu, sosok humanoid emas itu tiba-tiba bergerak sebelum membuka matanya. 2 bola cahaya biru yang menusuk segera meletus dari dalam pupilnya. Apa yang terjadi? Kenapa orang itu datang mencariku? Mungkinkah sosok humanoid emas itu bergumam? Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya ke udara, dan sebuah bola cahaya putih melesat keluar dari dalam sebelum melayang di udara. Seluruh ruang rahasia segera diterangi oleh cahaya putih terang, sehingga memperlihatkan 3 sosok humanoid. Sosok humanoid emas yang duduk di tengah tidak lain adalah Han Li, dan alisnya berkerut rapat, tampaknya sedang berpikir keras. Makhluk berkulit hijau yang memancarkan cahaya ungu dari tubuhnya mirip dengan Han Li, dan dia menilai Han Li dengan penasaran. Pada saat ini, semburan nyanyian Buddhis terdengar dari dalam awan ki hitam, yang perlahan menghilang untuk mengungkapkan makhluk mengerikan dengan 3 kepala dan 6 tangan. Makhluk mengerikan itu tingginya sekitar 20 kaki, dan tubuhnya juga berkilauan dengan cahaya keemasan. 2 dari wajahnya memiliki fitur wajah yang sangat jelas, sedangkan wajah terakhir sama sekali tidak memiliki semua fitur. Pada saat ini, raksasa emas itu tiba-tiba membuka mata. Seorang tamu telah tiba, kalian berdua bisa terus berkultivasi sendiri sementara aku keluar untuk menemui tamu kita, Han Li menginstruksikan sebelum terbang menuju dinding sebagai seberkas cahaya keemasan. Garis cahaya menghilang ke dinding dalam sekejap, dan beberapa saat kemudian, cahaya biru bersinar dari pintu batu tempat tinggal gua, yang kemudian perlahan terayun terbuka saat Han Li berjalan keluar. Han Li memberi hormat kepada senior Kai. Bolehkah aku bertanya mengapa kamu berkunjung ke tempat tinggalku yang sederhana? Han Li menyapa dengan membungkuk hormat. Tamu yang berdiri di luar adalah seorang wanita kurus dan anggun, itu adalah Kai Liuying dari ras kristal. Apakah saya tidak diterima di sini, rekan Taois Han? Kai Liuying bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, merupakan kehormatan besar bagi saya bahwa Anda telah berkunjung. Bolehkah saya bertanya siapa Taois ini? Han Li terkekeh sebelum mengalihkan perhatiannya ke wanita yang berdiri di belakang Kai Liuying. Dia tampak juga seorang wanita dengan sosok yang cantik, tetapi dia mengenakan tudung putih di kepalanya, dan fitur wajahnya telah dikaburkan oleh bola cahaya kristal. Ini adalah murid baruku, Kai Liuying menjelaskan dengan sangat singkat. Wanita itu juga mengangguk dalam diam untuk menegaskan hal ini. Secara alami tidak bijaksana bagi Han Li untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut, jadi dia hanya bisa mengundang keduanya ke gua tempat tinggalnya. Maka, tidak lama setelah itu, ketiganya duduk di aula tempat tinggal guanya. Boneka humanoid segera tiba untuk menawarkan beberapa buah roh dan beberapa cangkir teh roh. Kai Liuying cukup tertarik saat dia menyesap secangkir teh rohnya, di mana sedikit keterkejutan melintas di matanya. Sungguh ki spiritual yang ampuh. Daun teh ini tampaknya berasal dari pohon teh yang berusia lebih dari 1000 tahun. Selain itu, pohon teh itu sendiri juga tampaknya merupakan jenis langka. Dalam hal ini, teh roh seperti itu akan menjadi sulit ditemukan bahkan di kota Cloud. Kai Liuying memuji setelah meneguk beberapa teguk lagi. Jika kamu suka teh ini, aku punya lebih banyak daun teh ini, dan aku bisa memberikan semuanya untukmu, senior,
kata Han Li sambil tersenyum sebelum menyapu lengan baju di atas meja, di mana sebuah kotak putih muncul dari udara tipis. Kalau begitu, terima kasih rekan Taois Han, aku benar-benar penggemar teh ini, Kai Liu Ying terkekeh.